Dalam video kali ini, kita akan membahas bab 4.2, yaitu tentang buying and selling bonds, atau tentang berbagai variasi dari bond yang sudah kita pelajari di 4.1. Nah, berikut ini adalah sebuah ilustrasi. Nah, misalkan ada bond nih, ya, yang umurnya itu 5 tahun, ya, terus harga face value-nya itu 10.000. Nah, di sini kita punya bahwa bond ini adalah kupon rate-nya itu adalah 4% semi-annual kupon, ya. Berarti dengan kata lain, kupon rate-nya itu kupon rate per 6 bulannya itu adalah 2%. Nah, kemudian dikasih tahu juga bahwa nominal yield rate-nya itu komponen semi-annually juga 4,016%, atau dengan kata lain, J-nya itu tinggal kita bagi 2 aja, 8%. Nah, jadi kupon rate-nya itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yield rate-nya, gitu ya. Nah, C-nya itu bisa kita hitung, yaitu adalah 2% dikalikan 10.000, ya, yaitu $200. Nah, kemudian di sini saya akan menyelidiki sedikit tentang ini, yield rate sama dengan dan coupon rate. Nah, di sini coupon rate-nya itu kurang dari yield rate. Nah, sementara di contoh pada di bab 4.1 itu kuponnya itu lebih besar dibandingkan dengan yield rate. Nah, kita pengen tahu apa efek kalau jika yang lebih besar itu apa yang terjadi, kalau siapa yang lebih kecil itu apa yang terjadi, ya. Pada saat ini, saya akan memberikan beberapa catatan untuk yield rate dan coupon rate. Nah, yield rate ini kadang disajikan dalam bunga efektif tahunan, atau sering juga disebut dalam YTM, yaitu YTM, atau yield to maturity. Tapi sering juga disajikan dalam bentuk bunga nominal. Nah, dalam contoh sebelum ini, yield rate-nya itu disajikan dalam bentuk bunga nominal dengan conversion period-nya itu sama dengan pembayaran kupon, yaitu setiap 6 bulanan. Nah, yield rate ini yang menentukan bukan penerbit bond, tetapi pasarlah yang menentukan. Nah, jika pasar lagi bagus, biasanya yield rate itu akan turun, tetapi kalau pasar lagi beresiko, maka yield rate-nya itu akan naik. Nah, sebaliknya, coupon rate ini yang menentukan adalah penerbit bond. Nah, jika bondnya ini ingin cepat laku, gitu, biasanya atau perusahaannya lagi butuh dana cepat, dia akan memberikan coupon rate yang cukup besar. Nah, kita juga telah membuktikan bahwa jika yield rate itu sama dengan coupon rate, maka bond price-nya itu akan sama dengan face value. Terakhir, jika coupon rate-nya itu sama dengan yield rate, maka skema bond ini adalah sama dengan skema pinjaman atau loan, ya, yang cicilan per bulannya itu adalah hanya pembayaran bunganya saja. Nah, pada periode terakhir baru bayar pokok atau prinsipalnya. Kemudian di sini saya akan membahas jika yield rate-nya itu berubah-ubah nih. Nah, untuk yang nomor A, misalkan bondnya ini coupon rate-nya itu 4%, tapi yield rate-nya itu lebih dari 4%. Nah, maka harga bondnya itu biasanya tuh kurang dari 10.000, ya, di bawah dari face value-nya. Nah, tapi kalau nomor B, nah kebetulan nih yield rate-nya itu sama persis dengan coupon rate-nya, maka harga bondnya pasti tepat 10.000. Dan yang terakhir, nah jika yield rate-nya itu di bawah dari coupon rate, maka harga bondnya itu di atas dari 10.000, ya. Itu lebih besar dari 10.000. Nah, sebenarnya di sini nggak susah. Nah, untuk kasus yang nomor C, nah ini coupon rate-nya itu lebih besar daripada yield rate, berarti bond ini tuh lebih berani nih. Karena bisa memberikan coupon rate yang lebih besar daripada yield rate yang ada di pasar gitu. Oleh karena itu, bond ini harganya pasti lebih mahal. Tapi kalau nomor A ini, coupon rate itu di bawah dari yield rate. Nah, oleh karena ini, bond ini termasuk yang kurang berani nih gitu. Karena coupon rate itu di bawah dari yield rate pasar. Oleh karena itu, harga bondnya biasanya lebih rendah dibanding face value. Kondisi-kondisi pada contoh sebelum ini tuh ada istilahnya nih gitu. Nah, jadi jika bond itu dijual at premium, itu artinya itu yield rate-nya itu di bawah dari coupon rate gitu. Jadi coupon rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan yield rate, itu artinya bondnya itu dijual pada saat premium. Jadi bondnya itu pasti lebih mahal dibandingkan dengan face value-nya. Tapi kalau bondnya itu dijual at par, berarti yield rate-nya itu sama dengan coupon rate. Ya, nah, ini saya salah tulis nih. Harusnya di sini harusnya sama, ya. Nih, same. Nah, yang terakhir, jika bondnya itu dijual at discount, berarti yield rate-nya itu
di atas dari coupon rate, atau saya lebih senang nyebutnya coupon rate-nya itu di bawah dari yield rate. Nah, berarti bondnya itu dijual at discount. Nah, di sini berarti harga bondnya itu pasti di bawah dari face value. Dalam kenyataannya, bond itu dapat diperjualbelikan. Nah, harga bond ini bisa turun atau bisa naik karena yield rate-nya itu bisa berubah-ubah. Nah, yield rate berubah-ubah itu karena persepsi pasar akan perusahaan penerbit bond tersebut. Namun pada dasarnya, yield rate itu tidak memengaruhi bond itu secara langsung, hanya secara tidak langsung. Jadi ketika yield rate itu turun, harga bond itu akan lebih mahal karena coupon rate-nya itu lebih tinggi daripada yield rate-nya. Dan ketika yield rate-nya turun juga tuh, persepsi pasar terhadap perusahaan itu tersebut itu positif. Jadi artinya investasi kita terhadap perusahaan tersebut tuh lebih aman. Nah, namun untuk sebagai posisi kita sebagai yang membeli si bond tersebut, jika kita tidak ingin memperjualbelikan bond, mau yield rate turun ataupun naik, itu tidak ada pengaruh dengan kita ya. Karena kita pasti akan mendapatkan face value apapun yield rate-nya. Gitu. Mau naik atau mau turun, tapi face value kita tuh nggak berubah. Tetap segitu aja.